Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di hari ini. eh, kita bakal belajar tentang clustering. Langsung aja. Oke, jadi tapi sebenarnya udah kelihatan layarnya, udah kelihatan layarnya apa belum? Sudah, Pak. Udah, oke, sip. Oke, jadi hari ini kita belajar clustering. Jadi apa itu clustering? Pendeknya, clustering adalah teknik unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaannya. Jadi, clustering adalah sebuah teknik dalam machine learning yang melibatkan pengkelompokan objek data menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Jadi, judulnya kalau di Indonesia kan ialah kelompok-kelompokan gitu. Berdasarkan kemiripan karakteristik mereka. Cluster ibaratnya mengelompokkan data yang tidak memiliki keterangan kelas atau tidak berlabel. Jadi, hanyalah sebuah eh, angka aja. Jadi bedanya ini sama klasifikasi kemarin ya. Kalau klasifikasi kan label ya menunjukkan apakah ini makanan atau tidak gitu kan. Apakah ini misal apakah ini apel, apakah ini semangka, apakah ini pisang gitu kan. Nanti ada beda lagi nanti nih. Ini ada beda sedikit nanti nih. Kalau itu kan di label, ini nggak di label. Pokoknya gitu. Dan dengan mempertimbangkan kemiripan antar data, bukan dengan menggunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Itu dia yang titik di mana membuat bedanya clustering sama klasifikasi. Nah, ada contohnya nggak, Bang? Masih belum paham nih, gitu. Bisa langsung aja nih. Contoh-contohnya, untuk yang kecil dulu ya, ada apel, pisang, sama jeruk. Dia bakal kelompokin berdasarkan jenisnya. Dan itu tidak di label ya, balik lagi seperti di awal, tidak di label, tapi dilihat dari karakteristiknya, bentuknya, bagaimananya gitu. Jadi ya udah, ini bukan kayak oh ini adalah apel gitu. Oh ini bukanlah apel. Oh ini adalah pisang. Oh ini bukan pisang, ini jeruk bukan jeruk gitu. Nah, kayak gitu. Dia yang sendiri yang membaca gitu contohnya. Dan masing-masing bakal masuk ke klasternya. Ada kelompok apel, kelompok pisang, kelompok jeruk. Nah, ini ada contoh kasus nih. Kita bakal menggunakan namanya K-means. Yang dimana itu bakal digunakan untuk membagi data sepatu menjadi beberapa kelompok-kelompok berdasarkan karakteristiknya. Dan ini digunakan dengan parameter ada seperti warna, ukuran dari sepatu, dan lain-lainnya. Tujuannya ialah clustering ini memahami pola pembelian sepatu dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, ini contoh aja ada potongan data seperti ini. Ini aku ambil bentuknya CSV ya. Jadi kalau misalkan agak ribet, maaf. Ini potong apa bentukan CSV bukan bentukan Excel ataupun table ya. Ya, bisa dilihat di sini ada ID, merek, terus ada nama sepatu, jenis, warna, dan harga serta bahan. Terus ya udah jadi potongan data ini digunakan mengumpulkan sepatu berdasarkan karakteristiknya seperti jenis tadi kan semuanya ya. Terus hasil klaster ini dapat membantu dengan segmentasi pasar, analisis penjualan, perencanaan strategi pemasaran lebih efektif yang pastinya. Lanjut lagi nih. Nah, eh aduh, ini malah animasi kurang, sorry. Jadi setelah model jadi bakal terbentuk tuh, bakal terbentuk seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua klaster antara merek dan harga. Dan di sini kita bisa lihat bahwa saya gambar coret dulu eh, bakal kelihatan seperti ini. Oh ya, di layar berarti kelihatan coretannya ya. Dari sini kita bisa lihat di sini ada dua klaster. Di sini ada kelompok mahal, di sini kelompok murah. Biarpun nih ada ungu gitu kan, harusnya kan berbeda lah ya kan, merah sama merah, hijau sama hijau, ungu sama ungu, kuning sama ungu gitu kan. Tetapi di sini kita bisa lihat yang hal signifikan banget itu di mana ada biru beda sendiri daripada sisa yang lainnya, menunjukkan bahwa di sini biru itu lebih mahal. Regardless mereknya apa saja, tapi di sini kita bisa lihat. Ingat, yang kita harus pakai sumbu independen di bawahnya itu harga, sisi dependen yang bakal terhubung dengan harga. Contohnya yang kita pakai ialah merek. Oke, kita lanjut lagi. Nah, manfaat dari semua ini apa gitu kan? Mungkin kalian bingung, apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya nih pertama memahami data dengan lebih dalam.
membagi data menjadi kelompok-kelompok terpisah, analisis dapat lebih mudah, melihat pola, tren, hubungan antar data, dan memungkinkan memahami data perusahaan lebih detail sehingga analisis dilakukan lebih mendalam. Lalu juga ada lagi membuat segmentasi yang dimana, clustering, kelompok-kelompok ini adalah alat tepat membuat segmentasi. Misalnya, mau analisis pelanggan. Nah, dengan kelompok-kelompokan dapat digunakan mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki perilaku atau preferensi mirip yang membantu perencanaan strategi yang lebih efektif. Lalu ada lagi anomali yang dimana mengidentifikasi titik data yang tidak sesuai atau kalau bahasa kemarin itu apa ya? Aku lupa. Outlier, ya, data outlier, data yang jauh gitu. Menunjukkan bahwa ada data yang aneh atau menyimpang dan berguna dalam berbagai hal, kayak contoh penipuan, memantau jaringan, dan masih banyak lainnya. Terakhir juga ada reduksi dimensi, yaitu mengelompokkan variabel serupa dan analisis dapat mengurangi jumlah variabel saat melakukan analisis tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Seperti itu. Kebayang lah ya. Nah, sebenarnya metodenya ada banyak, tapi hari ini kita bahasnya dua aja dulu. Kita bahas yang pertama, ada yang namanya partisional. Yang tadi gambarnya tadi ya, gambar yang tadi kalian lihat sebelumnya, yang ini, nah ini yang tadi yang pertama ya maksudnya saya ya. Ini ya maksudnya bentuk pengelompokan yang contoh pertama, partial clustering, yaitu metode membagi data menjadi sejumlah non-overlapping subset atau cluster tanpa struktur hierarki tertentu, mencakup teknik seperti K-means, K-medoids, dan Clara. Tapi kita bakal makainya K-means hari ini ya. Dan K-means bekerja dengan mengelompokkan data menjadi K atau cluster. Kayak mau ada berapa cluster sih, mau ada berapa kelompok. Nah, nanti bakal dari situ berdasarkan jarak terdekat antara titik data dan titik pusat centroid gitu. Lalu ada lagi hierarchical clustering, metode ini, hierarki ya, berupa antara aglomeratif atau divisive, top up atau top down. Dan aglomeratif ini bekerja menjadi setiap titik data sebagai klaster individu dan menggabungkannya berdasarkan kesamaan. Sementara kalau dibaliknya itu membuat sebuah titik data dalam satu klaster membagi sampai setiap klaster hanya berisi satu titik data. Bedanya di situ doang, cuma putar balik doang. Oke, kita langsung lihat contoh sepatu dulu ya, teman-teman. Saya stop share dulu, saya ganti ke yang ini. Oke, udah kelihatan layarnya ya. Oke. Di sini aku ada contoh lagi seperti biasa ya. Di sini ada banyak, ada sampai dan juga ada Matplotlib, Pandas, Seaborn, terus juga ada Scalar clusternya yang tadi buat melakukan clustering. Lalu ada lagi juga Hubble encoder, standard encoder, dan juga one hot encoder. Cuman kita kayaknya nggak pakai one hot encoder untuk kali ini. Langsung aja ya, kita langsung pakai Google Drive buat import datanya, terus panggil datasetnya dan kita bikin jadi data frame biar lebih rapi. Pertama dan juga clustering itu biasanya lebih bagus dan lebih pas kalau menggunakan data frame. Dan emang kalau apa eh, penggunaan terbaiknya ya, best use case-nya itu selalu menggunakan data frame biar rapi aja. Kurang kurang lebih seperti ini. Ada ID satu merek tadi sama ya kayak tadi ya, kan cuma potongan 10 data doang ya. Nah, ini ada 50 data potongannya. Tadinya aku mau ngasih sekitar ada 200 data. Tapi aku harus buang jadi 100 dan harus aku buang jadi 50, Kak. Nanti aku tunjukin kenapa bisa jadi 50. Oke, lanjut lagi. Di sini kita bakal ngedrop dulu kolomnya, yaitu ada ID sama nama sepatu. Baik lagi, kita ingin melakukan pengelompokan. Kita nggak perlu tahu dia ini tanda kutip asalnya dari mana, nama jenisnya apa, ya bukan nama jenis, sorry. Nama sepatunya, kita mau tahu nama mereknya dong, yang di mana bakal dikelompokin gitu. Kalau nama sepatu kan nggak selalu ya. Nah gitu. Lanjut lagi, di sini kita bakal data kategorikal atau data string, data tulisan ya. Lobutin, kasual, hitam, kulit itu adalah, well, data kategorikal. Sedangkan numerik yang ada sekarang adalah cuma harga doang. Seperti itu. Jadi ya sudah, kita bakal masukkan ke label encoder, yang merek jadi merek, yang jenis jadi jenis, warna jadi warna, bahan jadi bahan. Lalu ya udah kita pastiin juga kalau kolom harga ini adalah numerik.
Jadi jadi numerik ya, karena takutnya dikiranya adalah sebuah string ya. Ingat harus jadiin angka. Biarpun emang kita bilang, oh ini angka kok gitu. Harus dijadiin numerik dulu, just in case. Karena aku ada kejadian seperti ini. Itu benar-benar kayak bingung kok ini kenapa error gitu kan. Dibilangnya angka ini bukan adalah sebuah tulisan, bukanlah sebuah angka gitu. Jadi harus hati-hati. Habis itu kita meriksa apakah ada nilai not a number. Itu juga penting dan juga bakal ngedrop yang well, yang bukan not a number ya. Dan ternyata nggak ada data yang kosong dan juga nggak ada data yang well, none ternyata. Karena pas dicek kan ini kan nol ya, berarti 49 dan dicek 49. Berarti tidak ada data yang di drop karena semuanya semuanya well, angka, nggak ada tulisan sama sekali. Langsung kita melakukan standarisasi data. Ini kita panggil dulu nama functionnya, dimasukin scalar, terus data frame barusan kita langsung vTransform. Memanggil standar scalar, kita mau memanggil functionnya vTransform, lalu membuat dengan variabel baru. Lalu kita membuat k-means. Ya, di sini kita yang tadi ya clustering ya, yang tadi di awal yang K yang tadi kan ada K gitu kan tadi kan kalian ada lihat tuh. Nah, ini mau dibikin berapa kelompoknya? Nah, di sini misalnya 5 ya udah random state seperti biasa, udah tahu ya random state apa hanya buat well mensetir ulang angkanya aja. Terus habis itu kita langsung muatin data frame yang udah di scaling, habis itu dimasukin ke k-means-nya. Lalu juga ke data yang udah jadi kelompok nih kan jelas ini udah jadi itu bakal menjadi namanya case table ini ialah well data yang udah dikelompokin. Nah jika kita run, nah di sini ada 2, 3, 0, 1, 4. Nah berarti benar di sini ada 5 kelompok. Jelas sampai sini semuanya harusnya jelas ya semuanya ya. Pak, Oke, langsung kita di sini ada namanya Pearson correlation. Jika kalian kemarin masih lupa apa itu Pearson correlation, di sini gunanya ialah menunjukkan apakah ada data yang korelasinya bagus antara satu dengan lain. Seperti itu. Di sini, uh, semakin warnanya merah, semakin bagus, dan semakin biru, semakin jelek. Seperti itu. Nah, jika di sini, ya nggak mungkin dong kita pakai yang satu, jelas dong, karena cluster, cluster, bahan-bahan, harga-harga, dan seterusnya. Jadi mau nggak mau, yang warnanya warna salmon atau warna oranye. Contohnya nih, warna sama cluster gitu. Terus ada lagi, jenis sama bahan. Ada lagi harga dan merek. Nah, tentang harga dan merek ini ada korelasinya. Biarpun 0,11. Nah, Bang, ini gimana, Bang? Ini ada yang 0,0 gimana, Bang? Ah, kalau yang 0,0 ini saran gua ya. Jika kalian mau pingin mencoba, silakan. Ah, kalau saran aku nggak usah. Karena ini apa ya? Bisa dibilang nggak enak kalau dilihat gitu. Benar-benar rasanya tuh kayak ini gue mau kelompokin apaan sih? Karena nabrak semua gitu. Jadinya kayak nggak kebayang nih mau kelompokin apa gitu. Terus ada lagi nih silhouette score. Ini buat nunjukin ya, kan ada tiga, kan basically gunanya silhouette score ini ialah, well, untuk melakukan sebuah sistem akurasi. Seperti kayak kemarin, ada MAPE, ada MAE, ada MSE, RMSE, dan lain-lainnya ya. Again, tergantung masing-masing. Dan kalau untuk clustering, penggunanya ialah silhouette. Oke. Dan cluster sama juga tadi ya, di kita membuat looping, kita bakal taruh tiga gitu kan, habis itu di feed, habis itu dimasukin ke labelnya, habis itu kita mau lihat average-nya bagaimana skornya, terus kita mau print, nanti habis itu juga sama, kita melakukan plotting gitu kan, menunjukkan. Nah ternyata di sini jika n-nya n cluster 3 ada tiga kelompok 0,25. Terus kalau misalkan 4 ada 0,28, kalau misalnya 5 ada 2,99. Ya mendekati 0,3 lah. Dan ini menunjukkan di sini gambar ini iyalah sama juga kayak tadi ya, menunjukkan skornya aja buat lihat gambarnya yang mana sih yang paling bagus jika dibikin jadi per kelompok apa dibagi bandingin antara tiga kelompok, ada tiga kelompok, empat kelompok dan lima kelompok. Pusing ya kalau pakai bahasa Indonesia ya. Ke cluster dan nanti deh. Oke. Tadi ini deh ya, kebayang tadi ya. Di sini juga sama, ini perbandingan antara harga dan merek. Di sini kita bisa lihat.
Nah, ini ya, seperti ini. Kelihatan kita, oh taruh, oh ada ini ya ceritanya. Sebentar guys. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentukan dari hierarchical clustering ya. Tadi kan ada hierarchical clustering. Nah, tapi kalau ini saya menggunakan namanya dendrogram. Nah, di sini kalian mungkin pusing kan. Ini apaan bang? Wah, bingung bacanya gitu kan. Nah, pertama, data ini dibagi dua menjadi seperti ini. Set. Nah, dan dari sini gitu. Ini yang tadi yang banyak ya. Ada banyak tadi kan yang di atas yang ini nih map. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini warna biru, ini yang warna sisanya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lagi perbandingan jenis dan bahan. Oke, gua gambarin lagi. Ini agak tricky ya gambarnya ini. Jujur agak tricky. Ada begini. Aduh, aku kasih warna hitam deh. Biar, oh jangan, warna pink deh. Pink aja. Nah, kurang tebal apa gimana? Aku tebalin deh. Nah, ada begini, ada begini, ada begini, dan ada begini. Nah, di sini ada 5 kelompok. Mungkin kalian agak susah bacanya ya, tapi bisa dibilang kelompok ini paling gede ini mau bahan dua ataupun tiga, tapi mereka menguasai semuanya gitu. Ini kelompok ke-5 gitu. Terus kalau misalkan kelompok merah, well, dia jenisnya nol dan bahannya nol. Dan mungkin kalian masih bingung. Kok maksudnya apa nih Bang? 0, 0, 0, 3, 2, 1. Kan balik lagi. Kita membuang labelnya. Kita menjadi sebuah angka. Karena ini adalah pengkelompokan atau clustering dan jelas clustering tidak menggunakan label. Menggunakannya angka. Juga sama di sini kita bisa dapetin lagi bahwa kelompok hijau regardless bahannya mau apa aja, jenisnya bakal selalu 3. Seperti itu. Dan kalau ungu, well, udah jelas dia satu doang di situ doang. Sama gue juga kayak merah. Gitu. Oke, aku bersihin dulu. Di bawah lagi. Nah, ini juga sama nih. Saya coret. Pret. Nah, terus ini belah. Nah, terbagi jadi ada 2 kelompok besar. Gitu. Nah, ini bisa lagi dipotong sebenarnya sih kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak usah lah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di sini kebayangnya. Ini pun satu aja terbelah 2. Yang satu ini aja terbelah 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 1. Jadi pun terbelah lagi di sininya. Jadi seperti itu guys. Terbagi lagi, dipecahin lagi gitu. Itu jika dibagi apa pecahannya ini bisa kalau misalkan n clusteringnya tadi kita banyakin lagi. Nah, ini juga warna nih. Ini juga sama. Ini perbandingan cluster dan warna, kelompok dan warna gitu. Nah, di sini kita bisa dapetin bahwa eh ini, nah, oke, cluster 0 adalah satu-satunya ya, sorry, kelompok, kelompok atau cluster 0 adalah satu-satunya cluster yang dimana mempunyai warna 0. Sisanya kelompok 1, 2, 3, dan 4 tidak mempunyai warna 0. Seperti itu. Ini kebayang lah ini biar kita bisa tahu gitu kan. Dan ya udah kebayang lah gitu. Nah, terus terakhir, nah di sini langsung kata di sini ada three major groups, ada 3 kelompok gede. Nah, seperti ini. Set dan set 3 kelompok besar. Ada kelompok kuning, kelompok hijau, dan kelompok merah. Ini juga sama sebenarnya bisa diginin sih. Mana ya? Susah juga sebenarnya ini. Kalau mau dikelompoknya soalnya pas ini agak naik, ini turun. Kurang lebih seperti itu semuanya. Dan the reason why tadi saya bilang kenapa saya mau ngasihnya 50 data, ini dia nih. Ini. Karena kalau misalkan saya pakai yang 200 data, nggak kelihatan karena semuanya saling menabrak sebelah-sebelahan gitu. Dan
dari semua ini, balik lagi, kita akan perlu melakukan namanya sistem akurasi. Nah, di sini ada tiga yang saya tahu dan saya kenal. Ada Silhouette Score, Davis Baldwin Score, dan Chelinsky. Saya nggak bisa bacanya. Gak tahu ini Chalinsky apa Chalinsky Harabas Score. Tadi juga sama ya. Ini juga sebelumnya ada apa? Di atas tadi ya, Silhouette Score ya. Udah ada. Nah, SS ini, well, Silhouette Score. Semakin tinggi, semakin bagus. Dari sini kita bisa lihat indikatornya ya. Ini saya bikin buat kalian. -1 artinya bahwa klaster ini beda gitu. Jadi kayak data ini salah gitu loh. Udah, gak usah pakai data ini data ini jelek, gak usah gitu. Nah, jika datanya 0,0 atau well ya 0,0 hingga 0,5 itu data yang fair. Kalau dikasih nilai KKM 70 80. Jadi menurut Silhouette Score datanya sepatu ini eh, B aja gitu. Nggak bagus nggak B aja gitu. Kasarnya apa ya? Ya udah kayak Indomie doang gitu, nggak pakai telur, nggak pakai daging, nggak pakai nasi gitu kan. Terus kalau good clustering ya misalkan ada telur gitu, pakai nasi. Tapi kalau skornya 1, itu semua lengkap deh gitu. Gitu. Nah, semakin rendah DBI atau Davis Baldwin Index, semakin bagus. Ini juga sama, tadi kita dapat berapa? 1,1 ya. 1,1 masuknya ke poor sayangnya. Jadi menurut DBI, saya ini jelek gitu. Tapi setidaknya saya tidak very poor. Berarti ini kayak lebih rendah daripada Indomie doang. Ini mungkin Indomie tapi nggak pakai saus sambal, nggak pakai apa-apaan, nggak pakai micinnya, nggak pakai kriuk-kriuknya gitu kan. Kebayang lah ya. Dan terakhir ada namanya CHI, Chelinsky Harabas Index, yaitu skornya 15. Dan menunjukkan punya saya ialah fair. Baik lagi, ini menunjukkan skor saya adalah B aja gitu. Oke, di sini udah kebayang ya. Sejauh ini ada pertanyaan dari semuanya teman-teman? Kalau belum ada, saya lanjut ke data berikutnya. Tapi sebelum itu, uh, ya sih langsung aja deh. Kita langsung ke data yang lebih wah aja deh. Langsung aja deh, nggak usah tanpa basa-basi. Nah ini uh, data berikutnya. Ini tadi kan cuman ini contoh kecil ya. Ini kan contoh kecil. Ini contoh yang lebih gede lagi gitu. Udah kebayang lah tadi ya, pelongokan kita yang kayak tadi. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat balik lagi ada import data dan di sini ada sekitar 200 data yaitu mall customer. Di sini ada customer ID, genre as in well kelamin ya. Ada age, umur, annual income as in K. K di sini maksudnya ribuan jadi 15.000, 16.000, 137.000 dolar per tahun ya. Annual itu per tahun. Ada spending score as in mau berapa sih ngabisinnya gitu kan. Dan ya udah. Dan di sini kita mau ngambil X sebagai sumbu independen yang bakal menjadi yang di bawah yang tadi itu kan ada bentuk kan kayak ya kayak tadi lah ya. Tau lah yang bawah gitu, bukan yang atas, bukan yang bawah ke atas tapi menyamping gitu. Kita bakal ngambil 3 dan 4. Itu apa? Itu adalah annual income dan spending score. Sedangkan customer ID nggak pakai genre pun age juga nggak gitu. Scroll bawah lagi. Nah, di sini ada trainingnya juga sama. Di sini kita bakal kita import scale learning clusternya. Terus kita bakal pakai K-means. Terus mungkin kalian bingung. Ya apa bang? Kok ada init bang? K-means plus plus apaan gitu. Nah, kita cari. Again, harus sering-sering baca dokumentasi. Kita buka nih. K-means init. Coba kita lihat. Nah, ini ada method for initialization K-means plus plus. Oke, kita cari tadi tuh K-means plus plus. Oh, ini dia nih, ke bawah sini. Seperti itu kan. Ya, oke. Eh, oke, jadi init K-means ini K callable are a relic of shape default K-means plus plus. Di sini gunanya memilih inisial kelompok centroid dan digunakan contoh
dari empirical probabilitas distribusi pada poin kontribusi ke seluruh inersia. Teknik ini mempercepat convergence. Convergence apa ya? Saya lupa lagi convergence. Lalu algoritma ini mengimplementasi greedy k-means plus plus yang membeda daripada k-means biasa dan memberikan percobaan pada setiap contoh dan memilih sentra terbaik di antaranya. Nah, seperti itu. Jadi biar lebih bagus saja di sini juga jelasin ya. Ah, lanjut lagi juga sama ya tadi nih. Mau melakukan clusteringnya, mau fit predict, dan di sini kita bakal lihat, nah YK means ini tadi ya, yang apa label. Kalau yang tadi awalnya apa kelompok cluster, tadi kan ada apa kolomnya ada kolom cluster yang terakhir tadi kan. Nah ini adalah kolom clusternya. Ada kelompok dua tiga 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 bla 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 nol satu empat satu empat. Nah ini kebayang nih. Langsung deh. Kalau ini agak lebih seru lah ya karena ini lebih panjang kodenya. Di sini ada warna red, blue, green, cyan, magenta. Magenta tuh pink, ungu. Dan ya udah langsung nampilin buat centroidnya buat melihat sebagai titik terbaik pada suatu cluster kelompoknya yang mana sih yang harus posisi yang terbaik itu gitu kan. Terus ya sudah ini buat labelnya dan yada-yada dan boom. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Berarti kita bisa lihat bahwa kelompok magenta itu di antara 80 eh berapa ini? 80 80. Coba. Oh enggak, ini 85 I guess. 85 ke 85 ya. Terus kalau biru itu 20 90. Gitu aja. Annual income-nya 90 dengan spending score-nya 20. Ada lagi annual income-nya ini mungkin dua ininya spendingnya skornya 20 tapi pengeluaran pendapatan per tahunnya 30.000 US dollar. Ini juga sama 50, ini 60. 55, 55. Ini juga sama untuk warna saya, warna biru 80 hingga 25. 25 dengan 25.000 tapi pembeliannya apa 80. Berarti kelompok biru ini kasarnya adalah kelompok well, kelompok hedon. Uang dikit tapi belinya banyak. Ah, tapi kalau yang ini itu juga sama tapi kalau ini emang uangnya banyak kalau yang ini yang kelompok magenta. Dan kalau kelompok hijau tuh kayak kelompok sadar gitu. Kalau kelompok biru itu pinter uang mikirin duit kayak perlu nggak sih gue beli ginian gitu. Ah kalau kelompok merah itu kelompok yang kayak ya udahlah kayak adalah nggak apa-apa santai aja sih. Ini gue pikir dulu deh masih ada mau-mau dikit gitu. Kebayang lah ya dari sini masih kebayang banget ini karena ini bener-bener eh bener-bener wah angka. Kalau tadi kan merek tapi jadi angka ya nggak kebaca kan ini apaan bang gitu. Nah tadi ngakalinnya gimana? Ngakalinnya itu cuma scroll ke atas doang. Scroll ke atas lihat datanya lagi. Atau kalau mau pingin lebih pinter, eh aku belum coba sayangnya. Ini lebih pinter ya. Bikin kolom baru instead of eh, me- menimpa kolom yang lama. Tadi kan ada kolom merek ya. Kolom mereknya kan ditimpa sama angka. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bikin kolom merek tanda kutip merek strip misalkan angka gitu. Jadi tinggal scroll ke atas kita cari apa sih gitu. Tinggal geser doang atau nanti tinggal panggil labelnya itu di bawahnya well eh, merek tapi di atasnya untuk melakukan ininya. Nah, yang bagian yang ininya pakai yang angka gitu. Itu bisa banget tuh. Aku belum kepikiran. Aku malah kepikiran hari ini. Sorry banget semuanya. Ini kebayang banget ya. Contoh ini kebayang banget deh. Aku yakin. Dan terakhir ini ada hierarchical. Ini juga sama ya. Kalau ini menggunakan namanya agglomerative clustering. Yang tadi di awal itu ialah, sebentar saya coba baca ulang, maaf. Jadi kalau aglomeratif itu bekerja menjadikan setiap titik data sebagai klaster individu dan menggabungkan berdasarkan kesamaannya. Nah, kalau tadi saya menggunakan dendrogram saya menggunakan nama divisive, kalau ini aglomeratif, yaitu baik lagi setiap titik datanya pada sebagai kelas individu dan digabung berdasarkan kesamaannya.
Juga sama, balik lagi ya, ada metrik Euclidean, linkage word gitu kan. Wah, ini apa bang gunanya nih bang? Balik lagi kita cari lagi aglomeratif clustering gitu. Search lagi. Nah, yang langsung kelihatan nih. Tadi kan udah dapat ya, sekarang metrik. Nah, metrik digunakan sebagai komputasi dan bisa digunakan Euclidean, L1, L2, Manhattan, Cosine, computed, dan juga bisa digunakan Watt dan if linkage, ya, tadi linkage ya ininya ya. Ya, jika linkage Watt hanya Euclidean digunakan jika per computed bahwa di matrix dibutuhkan gitu. Oh, defaultnya juga tata metrik defaultnya kalau misalnya dipanggil dia bakal pakai Euclidean dan berarti harusnya linkage-nya pasti Word juga. Apa nggak wajib kayaknya? Kurang tahu saya. Ah, ini dia linkage. Ada Word complete every single linkage criterion to use. Linkage criterion memilih jarak antara set observasi dan algoritma menggabungkan pasangan pada kelompok dan meminimasi kriterion gitu karena kita tadi makainya word berarti meminimasi variansi pada cluster yang digabung. Lanjut lagi, ini masih banyak sih ada average complete complete maximum single tapi kita nggak make. Lanjut lagi ya. Karena balik lagi ini agglomerative clustering juga sama dan di sini kita bisa lihat ya kurang lebih seperti ini. Dan kalau tadi atasnya apa eh, apa tadi sorry sorry apa aglomeratif. Nah ya, ini kan aglomeratif ya, ada kebayang ya. Nah ini kalau misalkan dibikin jadi hierarchical clustering, di sini ada kebayang lagi ya. Jika sama, nah tapi kenapa kayak gini ya? Ya udahlah, berarti ada satu, dua, tiga, empat, dan lima kelompok. Kalau menurut dari hierarchical clustering divisive, itu. Itu lagi. Di sini adalah, well, baik lagi untuk melihat skornya. Apakah machine learningnya kita, apakah AI-nya kita memprediksi dan bagus? Mari kita cek. Oke, pada SS untuk silhouette skornya yaitu 0,55 menunjukkan bahwa eh oh berarti dia udah masuk good. Nah, berarti ini kalau KKM nilainya B, berarti bagus lah ya. Terus juga sama menurut Davis Baldwin Index 0,57 artinya fair. Berarti kayak B aja kalau menurut DPI. Tapi kalau menurut CHI, skornya saya 247. Artinya, well, bagus banget. Saking bagusnya, melebihi angkanya yang harus 100. Ya udah, saya juga bingung juga kadang suka kayak gini gitu. Pernah juga waktu saya pakai klasifikasi, pernah saya harusnya nyampe 100, malah melebihi dari 100 juga pernah terjadi. Saya juga bingung. Ini saya dapetin dari internet juga. Ah, lanjut lagi ya. Ini kalau yang tadi yang kalau ini adalah hierarchical clustering, yang ini dendrogram divisive bukan aglomeratif juga sama harusnya mari kita lihat sama 55, 57 dan 23. Di sini ya dah kurang lebih seperti itu saja dari semuanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya dari clustering ini? Mungkin ada yang kebingungan atau ada yang kayak, aku masih kurang ngerti bang pada bagian yang ini bang, bagian yang itu bang. Ini maksudnya apa bang gitu, gitu. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari Mas Ahmad atau Mas Didit atau Mas Nukman atau Mbak Kathleen atau Mas Ivansa atau Mbak Widya atau ini Mas apa Mbak Yeni ya? Mas Zakin, Ya, silakan Mas. Mas, em, saya masih bingung tuh yang untuk hierarkinya. Hmm, ya Yang kenapa? tadi tuh yang terakhir. Kan itu kan tadi pas di show hierarkinya,
dia kan jadi 5 kelompok ya. Ya, Nah, tapi sedangkan yang warna kuning itu kan jadi ada di 3 kelompok itu ya. warna kuning. Coba bentar, saya share screen ulang. Oke. Oke, Nah, yang itu. ini, ya kan, Iya, ada yang itu kan. ada tiga kelompok besar lah ya, kuning, Iya. hijau, merah. Terus, Bukannya itu satu kelompok ya, Mas Zakin? Yang kuning ini nih. Yang orange apa kuning sih ini? orange, orange. Ini sama aja, Oh, sama aja. orange ya. Nah, Apa? Hmm, kalau satu sih emang iya karena memang dari satu data gitu. Semua memang dari satu data, tapi kan dipisah jadi itunya kayak beginian nih. Nah, oke. ah, ah. Tapi kenapa dia warnanya kuning, apa orange doang ya di tiga Ini, kelompok itu? inikah maksudnya Mas inikah? Bukan, bukan. Ini kan yang clustering itunya ya. Cuman yang di hierarkinya sih yang bingung ngebaca hierarkinya. Nah, ini kan ada orange nih. Ya, Nah, itu di bawahnya kan jadi kayak ada 3 kelompok ya. ya, yang ini saat terus saya coretin deh. Yang ini ya, maksudnya Mas yang ini ya. Kalau ini, sama ini ya. Iya, Nah, iya. Kalau itu ya, gimana bukan gimana? satu kelompok ya, Mas Yakin. Berarti kalau dari sini kita bisa dapetin bahwa Mm-mm. ini kalau saya dapat ya, kemungkinan besar dari seluruh ini menunjukkan bahwa mereka ini memang awalnya satu kelompok, tapi kelompoknya Mm-mm. ini berpisah kembali, apa berpisah lagi gitu. Kayak berarti apa ya ngomongnya ya? Saya juga kurang tahu kalau ini bagian yang mana jujur, karena kalau ini dia nunjukin data poinnya sih ini, dia nggak nunjukin bagian-bagiannya. Dia Ah, lebih ke poin detailnya gitu ya, Mas. mm, iya, dia per orangnya. Oh, Ini dia buat iya per ngebandingin, orangnya maksudnya. dia buat Oke, data per oke. orangnya dan ya berarti kurang lebih ya sih ini perlu harus pakai Pearson correlation biar kita bisa baca sih. Kalau ini lebih enak soalnya kalau pakai Pearson correlation. Dan ya kalau ini lebih enak ya katanya ya. Kayak tadi saya bilang kan. Kalau ini kan Iya, kelihatan ya. Kalau ini kan orang kaya tapi memang belinya kaya gitu kan. Yang ini orang kaya tapi pasti pinter nyimpen duit. Yang ini masih setengah-setengah. Yang ini meminimalisir duit. Yang ini duit dikit tapi beli banyak. Kebayang kan? Nah tapi kalau yang ini yang ini mungkin bingung ya, saya juga masih agak bingung-bingung juga. Cuma dari sini bisa kelihatan gitu kalau ada kelompoknya gitu. Paling kalau digambarin apa ya? Oh, gampang gambarnya sih. Ini tuh kelompok kuning itu kelompok Indomie, banyak rasa, banyak ini, banyak itu. Terus ini ada kelompok mie sedap. Ini ada lagi mie apa ya? Sarimi kali atau mie Sakura gitu kan. Kebayang lah ya gitu kan. Indomie kan sendiri kan banyak apa? Banyak franchise-nya, tapi pada akhirnya dia adalah kelompok Indomie gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sayangnya kita nggak tahu dia ini apa gitu kan. Nah, as in, kenapa kok tiba-tiba terbelah jadi ada tiga kelompok? Nah, ini juga perlu lagi kita, kayak tadi saya bilang ya, perlu menggunakan namanya Pearson correlation agar melihat korelasi baik antar dua apa dua sumbu, satu independen, satu dependen. Nah, biasanya kalau independen itu biasanya harga atau well, yang lainnya kalau di sini sih harga sih sebenarnya dan juga well spending score karena berguna banget ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas Ivansa? oke cukup Mas. Kayaknya nanti kalau misalnya dicoba-coba deh baru nanya Oke, lagi. Japri. Thank you aman. Mas. Oh iya, aman. Oke, mungkin dari yang lain mungkin dari Mas Ahmad, Mas Didit, Mas Tukman atau Mbak Kathleen atau Mbak Widya atau Mas atau Mbak Yeni mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan di luar dari clustering tapi mempertanyakan soal machine learning. Boleh banget. Tapi jangan berat-berat juga karena waktu tinggal dikit. Apakah ada pertanyaan? Soalnya kita masih ada, well, 15 menit sih. Masih lama sebenarnya. Paling apa ya kalau untuk ini? Oh iya sih, ini. ah Insya Allah mungkin nanti sekitar apa ya? Mungkin nanti sekitar Vicon terakhir, saya bakal kasih salah satu resource bagus buat kalian coba.
namanya PyCaret. Ya, saya tulisin PyCaret. Ini berguna banget. Nanti saya kasih bukunya, kalian pelajarin. Ini buku mahal, nggak mahal sih, nggak, ilmunya yang mahal. Bukunya sih murah, tapi ilmunya mahal. Aku kasih kalian gratis, kalian nggak perlu bayar. Aman aja. Ini memang investasi yang sangat baik, yang sangat bagus. Lagi berguna karena kalian, kalian sendiri kan pada milih kelas, well, kelas. Sorry, bukan kelas. Memilih penjurusan machine learning, penjurusan AI, penjurusan data science. Karena ini berguna banget buat kalian. Karena enaknya dari Packard ini ialah dia tuh bisa mencoba semua hal dalam waktu yang sedikit. Kayak tadi tuh, dia bakal nyoba clustering semuanya, bagaimana clusteringnya dicoba tanpa perlu kayak kita tadi kan kode satu persatu kan. Nah, kalau dia nggak, dia tulis, dia kerjain semuanya, nanti dia cuma nunjukin hasilnya aja. Jadi bener-bener kayak mobil otomatis yang bisa jalan sendiri gitu loh. Rasanya kayak gitu semuanya. Nanti saya kasih bukunya, nanti kalian bisa coba-coba. Nanti pas di Vicon terakhir ya. Oke, ini beneran nih, nggak ada pertanyaan nih dari mungkin dari Mas Ahmad, Mas Didit, Mas Lukman, atau yang lainnya mungkin. Izin tanya Pak, Boleh, boleh, silakan. Apa Mas? iya tadi kan ada dua data Pak, yang 50 sama yang 200. Hmm. Nah yang di Nah, 50 tadi kan ada pemilihan kalau tiga klaster begini, empat klaster begini, dan seterusnya. Kalau yang aha. di 200 data tadi kan langsung di 5 klaster ya Pak, apa nggak bisa dilihat dulu gitu Pak, data Oh, yang terbaik berapa klaster gitu. boleh. Kita coba, kita coba. Ayo gas, gas. Gaskan lah. Kalau saya lupa tadi ininya apa, tadi saya tutup soalnya. Tarik semuanya ya. Praktikum tadi ya. Pengen menunjukkan apakah kalau misalnya kelompoknya segini berapa bagusnya gitu ya. Kita coba nih di line terbaru. Kalau sambil itu saya connect dulu. Saya ambil dulu codingannya. Dari mana sih codingannya itu? Hmm, Berarti boleh nih pakai ini boleh deh. Sekalian ya, sekalian Pearson correlation biar kita bisa lihat. Oke, saya run all dulu. Yes, run. Sama Pearson correlation. Ntar saya konekin dulu ke Google Drive saya sebentar. Oke, biar kita bisa lihat ya. Boleh banget ya nanti dicoba-coba gitu. Kalian mau pingin datanya diapa-apain juga bisa lihat gitu loh. Berguna banget soalnya. Bentar, kita tunggu dulu guys. Dia masih bekerja. Nah, mana nih? Oh, dia lagi di sini nih. Oke. Oh, oh, bukan DF. Tadi apa sih namanya? Oh, X. Yang maksudnya scale TF-nya. Bukannya ada call. Tadi scale TF yang mana ya? Taruh, saya cek lagi bentar. Scale TF. Ah, ah. Oh, berarti YK means. Kok salah? Nah, kalau ini, oh, saya nggak pakai SNES-nya. Saya lupa. Udah. Bentar. Aku lupa. Taruh apanya. Bentar, bentar. Tadi K means fit-nya. Mana tadi K means fit-nya? Oh, X. Iya kan? Ya, X.
Kok error ya? Bentar, bentar ya guys ya. Nah, sini bisa lihat nih. Kalau sweet score untuk berbagai jumlah klaster, kita kalau pada 3 itu sini, eh, 0,46, 0,49, 0,5 gitu. Berarti memang benar kalau ini semakin tinggi semakin bagus ya. Kita coba berapa ya? Nih saya giniin. Misalkan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada, coba ya, kita coba nih. Error gak dia nih? Wah, berarti menunjukkan bahwa 5 kelompok udah paling bagus. Oke, kalau ini DF. DF, data frame. Data frame. Hmm, hmm, hmm. Oke, udahlah. Berarti paling atas. Tadi data frame-nya apa dia? Ini sih datanya. Oh, data set. Oh, nah. Could not convert string to float. Mail. Oh, yang dijadiin dulu, yang label ya. Kalau mau ya X sih. Kenapa nggak mau ya? Hmm, sebentar ya guys. Apa penyebab kamu tidak mau? Terus, aduh, ada nelpon lagi. Sebentar ya semuanya ya. Maaf, maaf apa? Saya matiin deh. Saya matiin teleponnya deh. Bentar ya guys. Ah, komentar guys. Sorry, sorry. Bukan. Maksudnya teleponnya. Ih, dia nelpon lagi dok. Sebentar guys. Aku gak bawa. Gak kata lagi. Bentar ya. Halo, maaf semuanya. Maaf, maaf banget tadi. Tadi ada telepon harus diangkat. Maaf banget semuanya. Kita lanjut lagi. Berarti karena label genre ya. Oke, karena X tidak bisa. Oh, berarti kita bisa ubah data frame ininya dijadiin. Oh, drop aja lah genrenya, genre emailnya. Jadi apa kode dropnya itunya ya? Hmm, ini dia. Dataset. Dataset. Kita mau drop si genre. Oke, kita run all ulang. Sekalian restart ininya dulu. Semuanya. Oh, 2 dan 3. Oke, harusnya bisa. Oh, yes. Ternyata juga kebuang. Ah, iya, bener kan? 15, 39. 15, 39. Oke, udah bener. Kita run all ulang lagi. Dari awal lagi. Nggak ngaruh ya. Harusnya nggak ngaruh. Karena, balik lagi. Iya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena kita nggak manggil juga genre. As in, apa, kelamin ya. Nggak make. Nah, kelihatan deh. Nah, di sini pada minus semua. Oh, ada nih. Annual income sama spending score 0,0099. Uh, tanggung 0,01.
Nah, ini spending score sama non income. Oke lah, tapi di sini kebayang ya. Justru di sini kebayang banget biarpun secara skornya 0,0. Tadi kan aku nyaranin justru kalau ada 0,0 lagi, aku bilang jangan saranin kan. Cuman di sini kasusnya bisa ya. Well, again, you might never know. That's how dunia machine learning. Kalian nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba. Ih, kok bisa gitu? Kok tiba-tiba begini? Nah, jadi ya jangan kaget juga. Emang pasti bakal ada yang kayak ini apa gitu. Lanjut lagi. Di sini pada minus, 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 minus. Karena aku yang minus jangan pakai. Udah, kalau minus udah jangan deh. Kalau pasti minus udah nggak mungkin deh. Paling spending score sama customer ID. Nah, ini oke lah. Sebenarnya kalau misalkan kita memasukin tadi yang apa? Genre as in apa? Kelamin. Bisa sebenarnya. Cuman I don't see any correlation with it. Tapi bisa aja sebenarnya. Mari kita coba, mari kita coba, mari kita coba. Kita coba. Berarti ini jangan dihapus, tetapi tadi datasetnya kita jadiin sebuah label encoder. Oke, label encoder. Ada panggil nggak dia di atas? Oh, belum. Tadi label encoder, ini dia. Ini dulu, terus. Ini dataset, terus genre. Genre-nya gede nggak? Oh, gede. Genre. Oke, kita run. Aman, aman. Coba kita run dulu di sini dataset. Apakah sudah jadi 010101? Oke, 0101. Mhm. Oke, kita run all lagi nih. Ini kita coba ya teori apakah ternyata kelamin itu berpengaruh pada ini seluruh ya. Kita lihat semuanya dan dia ada sama customer ID. Customer ID. Jangan dong. Malah berdua nih. Kelamin dan umur, kelamin dan pendapatan. Emang sih kalau pendapatan memang pernah beberapa kali saya lihat kalau maaf bukan diskriminasi atau bagaimana, cuman pernah melihat bahwa laki-laki dapat gaji lebih tinggi daripada perempuan biasanya seperti itu. Itu saya pernah lihat ya. Wow, ternyata di sini memang ternyata ada menunjukkan perbedaan. Nah, yaudah. Di sini dengan adanya ini kalian coba deh gitu kan bandingin genre sama annual income gitu. Ini sama ini sama ini sama ini sama ini dicoba semuanya kalau perlu buat nunjukin mana yang terbaik, mana yang bisa menunjukkan bahwa ada hasil dari machine learning ini. Jadi, dari seluruh hal ini, kegunaannya machine learning ini ialah menunjukkan apakah adanya korelasi dan apakah korelasi tersebut bisa menjadikan sebuah insight yang bagus untuk pada produknya kita. Seperti itu semuanya. Gimana Mas Lukman? Terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, waktu sudah, 2 menit lagi. Ada pertanyaan lagi mungkin dari semuanya? Mungkin dari yang lainnya? Nggak ada kali ya? Waktu juga udah mau mepet, udah mau maghrib ya. Mungkin pada ada yang mau pulang, ada yang mau ini. Nggak ada deh. Nah, itu aja mungkin bener ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, chat aja di grup. Ya udah, itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf jika saya ada perkataan salah, maaf jika saya ada perlakuan saya yang salah. Saya minta maaf. Yang benar hanya Allah, manusia tempat salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Salam, wabarakatuh. Oke.